Kalau Anda pikir G-Wagon itu cuma mobil mewah yang dibikin buat orang kaya, wah Anda salah besar. Ternyata cerita di baliknya itu jauh lebih liar, lebih aneh, dan lebih seru dari yang kita bayangin. Yuk kita bongkar sama-sama kisah lengkapnya. Coba deh, lihat perbedaannya. Di kiri, ini versi awalnya. Interiornya bisa Anda semprot pakai selang. Tenaganya cuma 72 HP. Bandingin sama yang kanan. Monster Twin Turbo V12 dengan tenaga lebih dari 600 HP dan harga yang, ya ampun, bikin geleng-geleng kepala. Gila kan perubahannya? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya sebuah mobil yang awalnya dirancang buat medan perang, buat patroli perbatasan, ujung-ujungnya malah jadi mobil wajib para selebriti di karpet merah? Ini perjalanan yang luar biasa. Oke, kita mulai dari awal banget. Asal-usulnya yang militer. Mungkin banyak yang ngira mobil ini lahir murni di Jerman, tapi ceritanya itu dimulai bukan di sana loh. Semua ini berawal dari sebuah permintaan khusus dari seorang syah di awal tahun 70-an. Yap, bener banget. Otak di baliknya itu Syah Iran, yang waktu itu jadi salah satu pemegang saham terbesar di Daimler-Benz. Dia butuh mobil yang bisa dipakai patroli di perbatasan negaranya yang ganas, bisa buat berburu di gurun, dan intinya mobil anti kiamat. Masalahnya, Mercedes itu jagonya bikin sedan mewah kan? Mereka nggak punya pengalaman bikin 4x4 badak. Makanya mereka kerjasama bareng Steyr Daimler Puch dari Austria, yang emang spesialisnya. Tujuannya cuma satu, bikin mobil 4x4 yang nggak bisa dihancurin. Dan buat mastiin itu, prototipenya disiksa habis-habisan di tempat-tempat paling ekstrim di dunia. Nah, dari kerjasama itu, lahirlah generasi pertama, W460. Coba buang jauh-jauh bayangan G-Wagon yang Anda kenal sekarang. Yang ini bukan mainan orang kaya, ini murni alat kerja. Titik. Jangankan kulit mewah atau lampu-lampu cantik, bayangin aja interiornya itu isinya dashboard dari logam, lantainya karet, joknya kain. Kalau kotor kena lumpur, tinggal semprot aja pakai selang. Jendelanya aja masih diengkol pakai tangan. Bener-bener mobil yang dibuat-buat kerja keras tanpa basa-basi. Nah, ini dia senjata rahasianya yang bikin G-Wagon jadi raja off-road. Gampangnya gini, kalau di mobil 4x4 biasa, satu roda ngangkat dari tanah, tenaganya kebuang sia-sia di roda itu. Kalau di G-Wagon, dia bisa mengunci rodanya biar muter barengan. Jadi, selama masih ada satu roda yang napak di tanah, dia bakal terus maju. Nggak ada ceritanya nyerah. Tapi, ada tapinya. Dengan semua kehebatannya itu di medan berat, mobil ini punya satu kelemahan besar. Dia itu lemotnya minta ampun. Coba bayangin ya, model diesel dasarnya 240 GD, tenaganya cuma 72 horsepower. Cuma 72. Itu buat ngangkat bodi mobil segede dan sekotak ini, kebayangkan gimana pelannya? Soal akselerasi, jangan ditanya deh. Buat lari dari 0 sampai 100 km per jam, itu butuh waktu lebih dari 30 detik. Ngukurnya mungkin lebih pas pakai kalender, bukan stopwatch. Anda lari aja mungkin bisa ngalahin di awal-awal. Oke, jadi kita punya mobil super tangguh, super lambat yang dibikin khusus buat militer. Harusnya ceritanya selesai di situ kan? Tapi ternyata enggak. Sebuah krisis politik di belahan dunia lain mengubah segalanya, dan disinilah ceritanya jadi makin seru. Dan boom, tiba-tiba revolusi Iran pecah. Syah digulingkan, dan pesanan militer sebanyak 20.000 unit G-Wagon batal gitu aja dalam semalam. Bayangin paniknya Mercedes. Pabrik udah siap, pembelinya hilang. Satu-satunya jalan keluar, ya jual ke masyarakat umum. Dan anehnya, justru disinilah G-Wagon mulai terkenal. Dipakai sama Paus di Vatikan, terus menang rally paling ganas di dunia, Paris-Dakar, luar biasa. Dari situ, reputasi G-Wagon mulai kebentuk. Bukan lagi cuma mobil militer tangguh, tapi juga simbol ketangguhan dan prestige. Dan dari sinilah, babak baru dimulai. Era di mana G-Wagon ketemu sama AMG, dan semuanya berubah jadi lebih liar. Momen ahanya Mercedes itu datang di tahun 93. Mereka iseng bikin 500 GE, G-Wagon edisi terbatas pakai mesin V8. Harganya 2 kali lipat lebih mahal, tapi ludes seketika. Disitulah mereka sadar ternyata ada pasar buat G-Wagon yang super kenceng, dan orang-orang rela bayar mahal buat itu. Dan dari situ, semuanya jadi gila-gilaan. Era AMG resmi dimulai.
tenaganya naik terus. Dari G55 kompresor yang buas, lanjut ke G63 twin turbo yang lebih bertenaga, sampai puncaknya G65 pakai mesin V12. Ini udah nggak masuk akal lagi. Nah, yang paling lucu adalah G65 yang V12 itu ternyata lebih lambat dari G63 yang V8 karena mesinnya berat banget. Tapi emang ada yang peduli? Nggak ada, karena ini bukan soal kecepatan. Ini semua soal pamer, soal gengsi punya emblem V12 di samping mobil kotak Anda. Pas kita kira udah nggak bisa lebih gila lagi, Mercedes malah ngeluarin ini. G63 6x6, monster roda 6 seharga $500.000. Terus ada adiknya, 4x4 squared, yang sama tingginya, cuma rodanya 4, dan warnanya ngejreng banget. Ini benar-benar puncak dari kemewahan yang berlebihan. Dari monster bensin, sekarang kita sampai ke babak selanjutnya, yang paling baru dan mungkin paling kontroversial. Siap? G-Wagon listrik. Gimana tuh ceritanya? Ini agak aneh sih. Di satu sisi, bentuknya yang kotak kayak bata ini kan musuh bebuyutan aerodinamika, bikin boros baterai. Tapi di sisi lain, teknologinya, wow, dengan 4 motor listrik, kemampuannya di medan off-road jadi lebih jago lagi dari versi bensinnya. Dan fitur andalannya yang paling keren, namanya G-Turn. Karena tiap roda punya motor sendiri, jadi roda kiri bisa muter maju, roda kanan muter mundur. Dan hasilnya, dia bisa muter 360 derajat di tempat, kayak tank. Keren banget buat off-road, tapi jangan dicoba di parkiran mall ya. Tapi kan G-Wagon tanpa suara V8-nya yang menggelegar itu rasanya kayak ada yang kurang ya. Nah, Mercedes mikirin itu juga. Mereka bikin G-Roar, suara V8 buatan yang keluar dari speaker. Ini cara mereka bilang, tenang, jiwanya nggak hilang kok, cuma ganti tenaga aja. Dan pada akhirnya, ya itulah G-Wagon. Sebuah mobil yang penuh kontradiksi. Secara logika, mobil ini harusnya gagal total. Terlalu berat, nggak aerodinamis, mahal banget. Tapi justru karena semua kekurangannya itu, karena dia begitu absurd dan berbeda, dia jadi legendaris dan dicintai. Nah, sekarang giliran Anda. Menurut Anda, G-Wagon yang asli itu yang mana? Apakah yang masih pakai raungan V8 yang khas dan boros bensin? Atau justru masa depannya ada di versi listrik yang super senyap tapi canggih ini? Coba kasih tahu pendapat Anda.